Cie yang udah THR-an pengen upgrade HP ya? Pas banget nih kamu nemu video ini. Karena dalam video kali ini gue udah ngerangkum ada 5 HP terbaru yang dibanderol nggak sampai 2 juta. Ya alias cuman sejutaan. Oh ya, disclaimer dulu, sebenarnya HP yang gue rekomendasiin ini rilisan tahun 2023 dan 2022. Jadi terbilang masih baru lah ya, nggak jadul-jadul amat, dan linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum ke intinya, boleh dong like dulu video ini, dan pastinya di subscribe ya, karena di channel ini gue bakalan terus update seputar gadget terbaru. Thank you! Di rekomendasi HP 1 jutaan keluaran paling baru saat ini, ada Itel P40. HP dengan desain keren ini dibanderol cuma 1,1 jutaan aja. Di harga segitu, kamu udah dapat RAM 4 GB dan storage 64 GB. Ya, kamu nggak salah dengar, si Itel ini emang sangat berani banget. Prosesornya juga tentu bukan ditujukan buat penggunaan yang berat ya. Cukuplah buat sekedar sosmedan dan gaming ringan. Karena pakai Uni SoC SC9863A 28 nanometer. Nilai jual utamanya sendiri yaitu dari segi baterainya yang di luar nalar 6000 mAh dengan 18 watt charging. Cocok nih buat HP admin atau abang ojol kali ya. Nggak cuma baterainya aja yang gede, layarnya juga gede di 6,6 inci IPS HD+. Resolusi kamera Itel P40 ini 5 megapiksel di depan dan 13 megapiksel sekaligus lensa AI di bagian belakang. By the way, HP ini ada fingerprintnya ya guys. Udah, menurut gue langsung check out aja deh. Karena buat sekarang, belum ada brand yang berani ngasih spek segitu dengan harga 1,1 jutaan guys. Coba kalau ada, komen ya. Next, yang kedua ada iPhone 14 Pro. Maksudnya Tecno Spark 10 NFC. Ya, kalau budget THR kamu nggak sampai buat beli HP kamera boba nih, ada alternatifnya dari Tecno. Walaupun HP ini dibanderol 1,6 jutaan, tapi desain HP dan speknya cukup powerful dibanding Itel P40. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G37 12 nanometer, RAM-nya dibekali 4 GB dan storage-nya 128 GB. Layarnya sendiri punya luas 6,56 inci HD+, dengan kamera belakang 50 megapiksel dengan lensa AI dan kamera depan 8 megapiksel. Kapasitas baterainya sendiri cukup gede di 5000 mAh dengan fast charging 18 watt USB Type-C. Sementara buat fiturnya ada fingerprint dan NFC. Gimana nih guys, lumayan kan speknya? Apalagi bonusnya makin pede kalau kamu selfie di kaca gitu. Lanjut, yang ketiga ada Redmi 12C. Yap, HP dengan layar jumbo 6,71 inci HD Plus ini bikin asik buat diajak main game. Karena prosesor HP ini udah pakai MediaTek Helio G85 12 nanometer yang secara user experience lebih baik dibanding dua HP tadi. Harga HP ini tergantung varian RAM. Buat RAM paling kecil itu di 3 GB dan storage 32 GB dibanderol mulai dari 1,3 jutaan lah. Resolusi kameranya juga cukup oke buat sekarang, dibekali 50 megapiksel dengan lensa depth dan kamera depan 5 megapiksel. By the way, pengisian baterainya hanya 10 watt pakai micro USB dengan baterai 5000 mAh. Fitur pendukungnya cuma fingerprint di bagian belakang dan pastinya belum support NFC. Ya, harga segitu menurut gue cukup gahar kalau buat penggunaan agak berat. Oke, next lagi yang keempat ada Realme C33. Realme C33 ini punya desain yang elegan dan sederhana. Berbekal dual kamera di belakang yang resolusi kamera utamanya 50 megapiksel dan lensa AI, sedangkan di depannya dibekali 5 megapiksel buat selfie. Luas layar HP ini 6,5 inci HD+, pakai panel IPS. Nah, buat chipsetnya sendiri, dia pakai Uni SoC Tiger T612 12 nanometer, yang sebenarnya chipset ini udah cukup powerful di kelasnya. Dipadukan juga dengan RAM 3 atau 4 GB dengan storage 32 dan 64 GB. Fitur spesial di HP ini cuma fingerprint doang alias belum support NFC. Kalau baterainya sendiri, Realme C33 dibekali 5000 mAh dengan micro USB. Oh ya, harga HP ini di kisaran 1,5 jutaan ya guys. Terus yang kelima ada Infinix Smart 7. Yap, seri Smart 7 ini masih baru banget hadir di Indonesia.
bawa desain yang jauh lebih keren dibanding generasi sebelumnya. Di belakang ada kamera 13 megapiksel yang ditemani lensa AI, sedangkan di bagian depannya dibekali 5 megapiksel. Luas layarnya sendiri 6,6 inci IPS HD+, pilihan RAM dan storage-nya ada yang 3/32 dan 4/64 GB. Prosesornya dia pakai MediaTek Helio A22 12 nanometer, yang secara penggunaan udah sangat cukup buat sosmedan dan aktivitas sehari-hari. Fitur di HP ini cuma NFC doang ya guys, dan baterainya 5000 mAh dengan micro USB. Oh iya, harganya juga sangat murah kok, cuma 1,2 jutaan aja. Dan yang terakhir di urutan ke-6 ada Samsung Galaxy A13. Nah, kalau kamu nggak sanggup beli seri terbarunya yaitu A14, mending beli yang A13 aja. Karena dari segi chipset dan sektor lainnya itu sama persis. Contohnya dia masih pakai chipset Exynos 8508 nanometer, kameranya 50 megapiksel, dan ultrawide 5 megapiksel. Selebihnya dua lensa tambahan aja. Sedangkan di bagian depannya ada kamera selfie 8 megapiksel, luas layarnya sendiri 6,6 inci udah Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz. Menurut gue ini sektor layar yang terbaik dibanding 5 HP tadi. Ditambah udah 15 watt charging USB Type-C dengan baterai 5000 mAh. Fitur spesialnya ada fingerprint dan update software lebih panjang dibanding brand smartphone Android yang lain. Harganya sekarang udah turun jauh, yaitu buat RAM 4 GB dengan storage 64 GB-nya dibanderol cuma 1,8 jutaan aja. Gimana? Keren kan? So, jadi itu dia 6 rekomendasi smartphone Android edisi Lebaran yang harganya kisaran 1,1 juta sampai 1,8 jutaan. Mana yang lebih baik? Semuanya tergantung kebutuhan kalian dan budgetnya juga. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.